Nari luar biasa. Saya kaget juga, kemudian tinggi mereka itu sama, rampak semua sama-sama gitu, dan menarinya bagus sekali. Saya senang sekali. Terus kemudian dilanjutkan dengan banyak orang yang ada di sini nyawer gitu. Sesuatu yang tidak pernah saya temukan di tempat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersilaturahmi dalam forum yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita semua dari alam kejahiliahan menuju ke alam yang disinari dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk meladani perjuangan beliau. Yang kami hormati Bapak Bupati Maluku Tengah, sekaligus sebagai senior tentu saja saya akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih yang telah memfasilitasi kegiatan KAHMI ini. Tidak hanya kegiatan KAHMI, mungkin juga kegiatan-kegiatan adik-adik HMI difasilitasi oleh Bapak Bupati. Sekali lagi terima kasih. Yang kami hormati dan tentu saja kami banggakan, Ketua Umum Majelis Daerah KAHMI Maluku Tengah beserta seluruh jajarannya yang sudah dengan gagah berani tadi tampil ke depan, dibacakan namanya satu persatu dan kemudian dilantik. Mudah-mudahan itu menjadi kebanggaan dan dapat diimplementasikan sesuai dengan ikrarnya, komitmennya untuk terus berbakti kepada umat, kepada bangsa dan negara ini. Bang Laude, Rektor Universitas Insan Cita Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan, seluruh pejabat OPD di lingkungan Kabupaten Maluku Tengah yang saya hormati, Pak Dandin, para senior, teman-teman adik-adik HMI cabang Maluku Tengah, teman-teman OKP, Bapak Ibu dari organisasi kemasyarakatan yang lain, terimalah salam hormat dan kecintaan saya tidak hanya kepada Bapak Ibu sekalian, tetapi kepada negeri yang luar biasa indahnya ini. Dari saya datang sampai tadi menyusuri lautan sampai ke sini, saya terus mengagumi kebesaran Allah dan keindahan dari daerah ini. Sebagai sesama anak pelaut, karena saya juga dari pulau kecil di tengah-tengah Pulau Jawa, maka rasanya kita mempunyai kecintaan yang sama terhadap laut dan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, acara pelantikan kemudian dilanjutkan dengan acara raker adalah momentum untuk memperbaharui komitmen kita, memperbaharui idealisme HMI untuk tetap mensiarkan Islam dan merasa bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Kehadiran saya yang jauh-jauh dari Jakarta, Bapak Ibu sekalian, sebagai Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, benar kata koordinator presidium Majelis Wilayah Maluku tadi, yang mengungkapkan saya baru pertama kali untuk hadir di forum pelantikan majelis daerah, khususnya yang presidensial, yang penyebutannya adalah ketua umum, bukan koordinator presidium, karena memang baru dilantik. Pelantikan dan rapat kerja ini memastikan bahwa KAHMI
ada dan akan tetap ada untuk memainkan perannya, memainkan fungsinya untuk terus berperan di dalam pembangunan daerah, khususnya di kota Masohi ini, di Kabupaten Maluku Tengah ini. Ini yang harus tetap menjadi komitmen kita, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu saja setelah pelantikan ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi momentum upacara gitu, seremonial, setelah itu selesai, tetapi kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja, dengan menyusun program-program yang luar biasa yang dapat menunjukkan eksistensi atau keberadaan kami, menunjukkan perannya di dalam pembangunan daerah. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, yang perlu digarisbawahi, ada 4 program utama yang harus dirumuskan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, program-program atau kegiatan-kegiatan reguler yang biasa kita lakukan. Setelah Munas, setelah Musda, kemudian menyiapkan rapat kerja, menyiapkan rapat-rapat hariannya, menyiapkan rapat-rapat yang lain, kegiatan-kegiatan seremonial yang lain, itu untuk konsolidasi internalnya. Kemudian yang kedua, ada program-program atau kegiatan-kegiatan yang taktis, kegiatan-kegiatan untuk secara khusus membantu masyarakat yang membutuhkan keadaan-keadaan tertentu, keadaan luar biasa yang perlu dibantu oleh majelis daerah untuk dilakukan berbagai kegiatan untuk menanggulangi bencana dan sebagainya. Itu bagian dari program taktis yang saya kira juga perlu dan penting untuk diprogramkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, yang penting Bapak Ibu sekalian adalah merumuskan program-program kerja yang strategis, menyiapkan sumber daya manusia yang memungkinkan untuk bisa berperan lebih besar di dalam pembangunan daerah ini. Kemudian tetap mempertahankan, tetap mengalirkan sumber mata air perkaderan kita dengan banyak membantu HMI cabang untuk mempersiapkan perkaderan-perkaderannya dan meningkatkan kualitas SDM di kalangan anak-anak HMI. Tidak hanya anak-anak HMI, tetapi juga mungkin bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang lain atau ormas-ormas yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Maluku Tengah ini. Yang keempat yang penting Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita juga berhasil mengembangkan program-program yang paradigmatik gitu. Program-program paradigmatik, semisal mungkin tidak teman-teman HMI kami di Maluku Tengah ini untuk merumuskan konsepsi kebijakan dan strategi pembangunan daerah misalnya yang keluar dari mainstream yang ada sekarang ini. Mainstream pembangunan kita Bapak Ibu sekalian disusun dari RPJM, RPJMN, kemudian disusun di daerah menjadi RPJMD, menjadi Renstra tiap dinas gitu. Dan saya kira itu seringkali hanya formalistik, tidak menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Nah, oleh karenanya mungkin dengan peran majelis daerah kami yang kemudian menyusun program yang lebih paradigmatik gitu, menyusun tentang konsepsi kebijakan strategi pembangunan daerah, itu bisa dilakukan. Itu yang akan lebih menunjukkan peran serta kami dalam pembangunan daerah. Daerah seperti Maluku Utara ini dengan luas laut yang demikian besar, kemudian daratan yang lebih besar, sumber daya alamnya yang cukup luar biasa, apalagi kemudian ditambah dengan sumber daya manusianya yang berkualitas, dengan kehadiran UIC nanti, Bang Laude, akan memungkinkan untuk SDM yang berkualitas itu membangun lebih berkualitas, lebih maju masyarakatnya dengan seluruh potensi yang ada. Bagaimana membangun dengan basis digital akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, memacu pembangunan daerahnya lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Sehingga Masohi dan daerah-daerah di sekitarnya
pulau ini, Kabupaten Maluku Tengah ini akan terbebas secepatnya dari kemiskinan, akan terbebas secepatnya dari masyarakatnya yang tidak bisa baca tulis. Tingkat tamatan sekolahnya paling tidak nanti sudah akan tamat SMA semuanya. Itu saya kira bisa dipacu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Kalau kita sekarang misalnya dengan komitmen dan dedikasi dari UIC untuk mengembangkan SDM yang berkualitas di kota ini, gitu, akan dapat merekrut, ya katakanlah yang bisa sekolah di UIC nanti 20-50 orang per tahun, begitu, kita akan mendapatkan ratusan anak-anak muda dengan talenta digital yang luar biasa yang dapat mengembangkan kota ini akan cukup maju dengan pesatnya. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya tema yang diambil oleh Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Maluku Tengah ini satu yang luar biasa. Sinergi Kahmi dengan berbagai stakeholder, sinergi Kahmi dengan pemerintah, dengan organisasi kemasyarakatan, dengan organisasi-organisasi kepemudaan yang lain, dan seluruh dimensi-dimensi masyarakat yang ada, dengan komunitas adat, gitu, akan dapat mengembangkan masa depan kota ini dengan lebih baik. Nah, ini yang terpenting dan perlu digarisbawahi. Tema itu tidak hanya menjadi slogan sekarang, tetapi menjadi titik tumpu di dalam menggerakkan roda organisasi selama 5 tahun ke depan. Gitu. Makanya harus ada prioritas-prioritas tertentu yang dirumuskan oleh pengurus ini, gitu, untuk mengembangkan sinergi seperti apa yang dapat mempercepat proses pembangunan daerah ini. Sinergi seperti apa yang dapat meningkatkan lebih cepat kualitas SDM-nya. Sinergi seperti apa yang dapat mengoptimalisasi seluruh potensi sumber daya alamnya untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran masyarakat di Kota Masohi ini, di Kabupaten Maluku Tengah ini. Itu yang harus dicermati, dan itu bagian komitmen penting, dan komitmen itu kita bangun sejak lama. Sejak di HMI, kemudian berproses di HMI cukup lama, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, kemudian berproses di Kahmi dan menjadi matang di Kahmi, gitu. Dan talenta-talenta itu kemudian berkiprah, memberikan kontribusinya yang luar biasa kepada pembangunan daerah ini. Kalau semua Kahmi, majelis-majelis daerah Kahmi mempunyai komitmen seperti ini, maka komitmennya adalah untuk pembangunan Indonesia. Pembangunan Indonesia yang lebih maju di masa depan, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain. Itulah harapan kita. Sekarang kita sudah menjadi 20 negara besar pertumbuhan ekonominya yang kita menjadi ketuanya pada periode ini, dan kemudian kita akan menjadi 5 negara besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, begitu 10 atau 15 tahun ke depan. Itu salah satunya adalah sumbangsih dari Kabupaten Maluku Tengah. Sumbangsih, salah satu sumbangsih dari Provinsi Maluku. Dan itu yang kita harapkan, untuk kita bersama-sama terus berusaha berjuang untuk mensejahterakan masyarakat kita sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian sambutan dari kami. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.